itu setia berpegang pada janjinya. Dan itu dipenuhi melalui siapa? Melalui kedatangan Yesus Kristus. Nah, Allah mau berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh apa? Memperoleh janji keselamatan. Renungan kita pada malam hari ini, teman-teman, firman Tuhan mau kembali meneguhkan kita, mengingatkan kita juga sekaligus. Kita hidup banyak loh, dipenuhi sama janji-janji. Kalau yang sudah punya pacar, wah, janji cowoknya banyak banget gitu ya. Tunggu abang ya, Dek, di kosan, gitu kan. Taunya nggak dateng. Pergi sama cewek lain, gitu kan. Sakit. Yang cewek juga, kalau dijanjiin, gitu kan. Kalau nggak dipenuhi, mewek. Nonton drama Korea sampai pagi. Gitu. Ya, janji itu, teman-teman, berkaitan dengan pemahaman kita tahu bahwa janji itu harus dipenuhi. Punya unsur tanggung jawab. Di dalamnya ada komitmen. Dan harus dilakukan dengan sepenuhnya. Karakter-karakter yang disampaikan kepada kita melalui Paulus juga mau berkata kepada umat Galatia, keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Bukan karena patuh pada hukum Taurat. Saya mau kasih cara berpikir simpel aja, teman-teman. Ya. Teman-teman kalau naik motor ya, pergi ke Transmart, kalian harus pakai apa? Pakai helm, kan? Nah, kita pakai helm, kenapa? Karena saya patuh pada aturan, Pak. Maka saya pakai helm. Oh, bagus. Tapi sebenarnya, teman-teman, pemahamannya bukan begitu. Pemahamannya adalah bukan karena patuh pada aturannya. Tetapi itu kembali kepada kita. Kalau saya pakai helm, berarti saya betul-betul memikirkan keselamatan saya. Bukan karena patuh pada aturan itu. Tetapi karena betul-betul saya menghargai tubuh saya, bahkan kepala saya, kalau terjadi sesuatu, lalu saya luka, saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa melayani, dan sebagainya. Jadi cara berpikirnya itu betul-betul bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Bukan hanya karena sekedar, di depan ada Pak Polisi, ayo pakai helm. Ya. Takut menyalahi aturan, kan? Padahal kita tahu betapa pentingnya kalau kita menggunakan alat bantu itu. Jadi cara berpikirnya harus betul-betul kita rubah, sehingga kita mendapatkan poin penting bahwa janji itu adalah janji yang penuh dengan rasa tanggung jawab untuk kita lakukan. Sama, itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Saya sudah berjanji, maka saya harus melakukan, saya harus menepati. Dan itu ditunjukkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Dan Paulus mau menegaskan, mau kembali mengingatkan kepada kita semua. Itu sesuatu yang penting, teman-teman. Janji yang terucap dari mulut kita, baik kepada orang tua, baik kepada teman sepelayanan, baik kepada teman-teman kita mungkin di kampus, di tempat kerja, ataupun teman kita di pemuda. Kalau kita sudah berjanji, ingat, di dalamnya ada sebuah tanggung jawab. Kalau kita sudah berjanji untuk melayani Tuhan,
Di dalamnya ada sebuah komitmen. Kalian sudah berjanji pergi dari kampung kalian nih. Dari Jakarta, ada yang dari Medan, ada yang dari Bangka, pergi ke Bajem Hosana. Jauh banget itu ya. Ya. Dia punya komitmen kuat gitu. Saya sudah sampai ke sini nih. Saya sudah kuliah di UBB nih. Saya udah pulang dari Semarang nih. Oh, macam-macam deh cerita-ceritanya. Kita punya persoalan. Punya. Siapa yang nggak punya persoalan? Kita punya masalah. Iya, ada. Kita punya pergumulan. Ada. Macam-macam. Besar kecilnya juga beda-beda. Tapi kita punya satu yang sama. Kita punya Tuhan yang sama. Sehingga pada saat kita punya Tuhan yang sama, maka kita sama-sama datang kepada Tuhan. Saya punya komitmen untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Saya sebagai siapa? Oh, saya sebagai seorang anak. Oh, saya sebagai seorang mahasiswa. Oh, saya sebagai A, B, C, dan D. Dan saya mau melakukannya dengan kesungguhan hati. Kadang merasa sepi, kadang merasa sedih. Ingat orang tua, ingat mungkin orang yang kita sayangi, mungkin kita ingat dengan rumah kita, masa kecil kita, sahabat kita, gereja kita yang lama, oh macam-macam. Tetapi ingat dan percayalah, Tuhan sudah menempatkan kita pada saat ini dengan tugas dan tanggung jawab, maka milikilah komitmen untuk bersungguh-sungguh melakukannya. Bertanggung jawab melakukannya. Ya. Nah, itulah yang kita mau pelajari dari firman Tuhan yang Paulus coba mau sampaikan kepada jemaat Galatia. Bahwa bukan persoalan hukum Taurat itu salah. Lalu karena ada Kristus, lalu hukum Taurat dikatakan salah. Bahkan ada jemaat Galatia berkata bahwa nggak penting Kristus, yang penting hukum Taurat. Sehingga mereka bertikai. Itu yang harus kita coba pahami bersama. Ada makna penting di dalamnya. Bukan persoalan keselamatan itu ada di dalam hukum Taurat. Tetapi keselamatan itu adalah kasih karunia yang Tuhan boleh berikan buat kita. Dan di dalamnya, kembali lagi, ada tanggung jawab. Ada komitmen yang harus kita lakukan bersama. Kembali lagi teman-teman, kita cari tahu nih, saya sudah berjanji apa ya? Saya sudah berjanji kepada orang tua saya, oh iya saya mau cepat selesaikan kuliah. Oh, saya sudah berjanji kepada Tuhan, saya mau keluar dari Pulau Bangka, saya mau bekerja, saya mau plan A, plan B, plan C, dan sebagainya. Bagus, teman-teman. Disitulah kita mulai menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Di sisi yang lain, jangan lupa, kalau sudah bertanggung jawab pada dirimu sendiri, kita udah pada gede-gede gitu ya. Maka sesuatu hal yang tidak baik, jangan pernah coba-coba. Narkoba, jangan coba-coba. Kehidupan seks yang bebas, no, jangan coba-coba. Perbuatan-perbuatan lain yang Tuhan tidak berkenan, jangan coba-coba. Karena engkau sudah bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka punya komitmen. Berikan yang terbaik. Urusan lain Tuhan bisa berikan. Amin. Amin. Itu saja teman-teman untuk pada malam hari ini perenungan kita. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita semua, janji yang Tuhan boleh berikan buat kita, itu adalah janji yang penuh dengan komitmen dan tanggung jawab. Maka lakukanlah yang terbaik
sesuai dengan kehendak Tuhan, maka lakukanlah sesuatu yang baik di hadapan Tuhan dan lakukan yang terbaik. Maka Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk khotbahnya. Kalau aku jadi mikir gini sih, kalau misalkan kita di PHP-in orang kan kesel ya. Kalau misalkan kita PHP-in Tuhan, mungkin Tuhan sekesel itu juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak mau di PHP-in orang, ya berarti kita kan nggak boleh PHP-in pihak yang lain, kayak gitu. Terus aku juga tadi semakin menikmati bahwa sebenarnya bukan karena hukum Taurat kita diselamatkan, tapi sebenarnya karena memang iman kepada Kristus, dan seharusnya itu berbuah nyata gitu. Kadang aku agak mirisnya kalau misalkan ngelihat orang-orang Kristen itu karena udah istilahnya mendapatkan keselamatan, jadi seolah-olah kayak mereka hidupnya seenaknya. Padahal tadi Pak Pendeta ingetin lagi bahwa kita berarti nggak boleh hidup seenaknya, kayak gitu kan. Kayak yang tadi dibilang juga, bukan karena takut, tapi karena kita memang menghidupi keselamatan itu, kayak gitulah kurang lebihnya ya Pak Pendeta. Ya teman-teman, untuk meresponi khotbah yang telah kita dengar, mari kita menyanyikan pujian dari Gita Bakti 252. Berpeganglah pada janji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Kita akan memasuki doa syafaat. Apakah ada yang didoakan secara khusus, teman-teman? Armando ada? Paling teman-teman GP yang berulang tahun minggu ini, ada Eliska, ada Ruben, ya. Kita tolong didoakan Pak Pendeta. Satu. Yang kedua, untuk teman-teman GP yang mencari pekerjaan, yang dalam masa perkuliahan, yang juga sedang persiapan pribadi untuk SBMPTN, lalu juga yang pekerjaan, terus mencari jodoh dan yang lain-lain gitu, Pendeta. Itu sih dari saya. Oke, makasih Dok. Aldena ada, Dek? Semoga yang dirumahkan cepat bisa kerja lagi.
Apa maaf deh kurang kenceng suaranya. Supaya yang dirumahkan cepat bisa kerja lagi, Kak. Oh, supaya yang dirumahkan bisa cepat kerja lagi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau didoakan secara khusus juga? Nggak ada ya? Kalau aku, Pak Pendeta minta tolong doakan proses penyembuhan Bapak. Bapak aku masih dalam proses pemulihan. Yang operasi jantung ya? Enggak, belum sampai operasi sih Om. Kemarin akhirnya jadinya masih bisa dirawat kayak gitu. Terus kemarin puji Tuhan nggak tahu kenapa akhirnya pemulihannya progresnya membaik gitu, sangat membaik. Bahkan Bapak udah bisa pulang juga sekarang. Jadinya rawat jalan, kontrol ke rumah sakit gitu Pak Pendeta. Oke, ada lagi teman-teman? Iya, itu aja Pak Pendeta. Terima kasih, silakan Pak Pendeta. Mari teman-teman kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Kami boleh belajar bersama dengan Paulus dan jemaat Galatia, di mana mereka boleh memahami hukum Taurat dan janji Tuhan. Kami boleh belajar dan kami boleh diteguhkan bahwa setiap janji yang Tuhan ucapkan kepada jemaat-Mu, Tuhan betul-betul memegang janji itu dengan teguh, dan Tuhan melakukannya dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Sehingga kami boleh belajar, pada saat kami boleh menunjukkan iman kami kepada Tuhan, kami juga mau bertanggung jawab atas apa yang kami imani, terkhusus pada saat kami melakukan tugas tanggung jawab kami sehari-hari. Sebagai apapun kami pada saat ini ya Bapa, kami yakin bahwa kami dikuatkan, kami dibekali, dan kami diberikan kemampuan untuk boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, pada saat kami tidak menghargai keimanan kami dengan kami melakukan banyak dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, mulai pada malam hari ini, kami mau berjanji, kami memiliki komitmen dan tanggung jawab di setiap tingkah laku, kata, dan perbuatan yang kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami mau berdoa secara khusus bagi rekan-rekan kami yang mendapatkan pertambahan usia, Rizka dan Ruben. Mereka diberikan pertambahan usia, biarlah kiranya juga Tuhan pertambahkan hikmat dan kebijaksanaan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab di dalam aktivitas hidup mereka. Terkhusus, Tuhan boleh pakai mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa secara khusus untuk teman-teman kami semua yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan, sedang bergumul menyelesaikan kuliah, dan juga mencari jodoh, dan juga kembali lagi bekerja. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini, ada banyak rekan-rekan kami dalam kondisi dirumahkan dari perusahaan. Kami yakin dan percaya ya Bapak, segala persoalan yang boleh ada di dalam kehidupan pribadi kami, Tuhan tidak memberikannya melebihi daripada kekuatan kami. Tetapi kami dimampukan. Terasa berat, tetapi kami yakin dan percaya kami dimampukan untuk melewatinya. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini masuk dalam persiapan SBMPTN, kiranya juga Tuhan memberkati. Berikan hikmat ya Bapa, yang mereka dapat betul-betul menyelesaikan dengan baik proses ini. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang saat ini sedang terbaring sakit, biarlah Tuhan berikan kesembuhan, terkhusus untuk orang tua daripada saudari terkasih kami Cynthia, orang tua terkasih yang saat ini masuk dalam proses pemulihan. Tuhan kiranya juga memberkati obat-obatan, dokter yang boleh merawat. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kesehatan dari orang tua terkasih kami dapat lebih cepat dan kembali beraktivitas kembali dan kembali juga melayani Engkau. Kami menyerahkan pergumulan kami masing-masing ya Bapa.
tempat kami boleh berada saat ini ataupun jauh dari Pulau Bangka. Tuhan boleh memberkati setiap tugas tanggung jawab kami, agar kami betul-betul memiliki komitmen yang tinggi, sehingga kami betul-betul menunjukkan keimanan kami kepada Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang terpilih, sehingga kami melakukan segala sesuatunya dengan maksimal. Dan kami mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami mau menyampaikan doa permohonan kami kepadamu, biarlah masing-masing kami anak-anak-Mu berdoa kepadamu secara pribadi. Rekan-rekan, silakan berdoa masing-masing kepada Tuhan. Berdoalah. Inilah doa syukur kami ya Bapa, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Ayat dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Teman-teman, persembahannya bisa dikirimkan dengan QR code dari yang udah ditampilkan di layar, ataupun juga teman-teman bisa transfer ke rekening gereja, atau juga teman-teman bisa mengumpulkan dulu di tempat teman-teman masing-masing. Nanti ketika kita sudah bisa beribadah kembali ke gereja, baru bisa diserahkan ke gereja. Itu ya teman-teman. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 81, bait yang pertama dan ketiga, Allah Sumber Kemurahan.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini ya Bapa. Segala lika-liku kehidupan kami, Engkau tetap memegang janji-Mu ya Tuhan, bahkan Engkau menepatinya ya Tuhan. Bapa, biarlah kami juga tetap terus berharap kepadamu ya Bapa dalam setiap apapun yang kami hadapi, termasuk juga dalam hal kecukupan di hidup kami ya Bapa. Biarlah kami merasa cukup akan apa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, dan biarlah kami bisa lebih bersyukur lagi ya Tuhan kepadamu atas setiap pemberian yang Tuhan berikan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap pribadi yang nantinya juga akan mengelola persembahan ini, biarlah tetap dapat dikelola dengan baik dan juga tepat sasaran ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah di tengah kondisi saat ini pun juga kami tak segan-segan untuk mau berbagi dengan sesama kami ya Bapa. Dan ajar kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu atas segala apapun yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan dengan penuh syukur kehadirat-Mu. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan Warta GP. Kepada Armando dipersilakan. Shalom teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh menyempatkan hadir. Kita boleh bersekutu bersama. Tetap jaga kesehatan buat kita semua, baik yang kerja di luar, baik yang kerja di rumah juga. Ya kiranya menuju mungkin masa-masa yang normal ini, segala sesuatu pengharapan kita boleh hadir kembali, Tuhan boleh sediakan. Yang kedua, terima kasih juga untuk Pak Pendeta Freddy Sihombing atas pelayanannya hari ini. Kiranya Tuhan memberkati akan pelayanan dan keluarga juga, dan kami pun turut berduka cita juga atas kehilangan dari orang tuanya Pak Saragi yang merupakan juga bagian anggota keluarga dari Pak Freddy. Era proses kehidupan selanjutnya tetap Tuhan pegang, Tuhan tuntun selalu. Dan kita juga boleh sapa, ada Kak Carol, ada Bang Bernandus juga yang jauh-jauh dari Kutai Ketenggarong, ada juga yang dari dari Salem Depok, Bang Bernandus juga. Halo Bang, kemarin diajak ibadah GP di Salem Depok, cuma mungkin bisa hadir. Tetap semangat dalam pelayanannya, nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit. Ya, terus juga untuk Eliska, untuk Bang Ruben, selamat ulang tahun. Kiranya dalam pertambahan usia ini kalian boleh tetap dewasa, dan dalam pekerjaan apapun tetap selalu mengandalkan Tuhan. Ya, itu aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau yang mau di-sharingkan, saya yang didukung dalam doa, boleh disampaikan ke Armando, Kak Cynthia, Eliska, atau teman-teman pengurus yang lain. Itu aja. Thank you teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke Pak Pendeta Freddy. Maaf sebelumnya Pak Pendeta, mau memberitahukan kita hari ini ibadahnya seperti ibadah GP ketika kita tatap muka gitu. Jadi nanti setelah Warta GP ini akan ada amanat pengutusan dari Pak Pendeta, terus masuk ke lagu pengutusan, terus nanti ke berkat. Gitu ya Pak Pendeta. Oke. Sudah? Sudah. Ya. Teman-teman, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sebelum kita menerima berkat, kita kembali memuji nama Tuhan.
Teman-teman, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Sudah selesai kita masuk doa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman dipersilakan untuk bersatu secara pribadi. Ya, amin teman-teman. Kita mau sesi foto bersama dulu ya. Teman-teman tolong dinyalain dong videonya. Nanti biar aku screenshot dari sini. Semuanya dinyalain ya videonya ya. Oke. Punu, Aldena, tolong dinyalain ayo. Siapa lagi nih? Eliska, Ana, Indah, Inigo. Eliska, Ana yuk. Biar aku screenshot. Wah, ramai ternyata. Kak Carol ramai. Siapa nih yang belum? Inigo. Wah, Pendeta Carol kembar 4. Iya. Sayangnya, Mana ya? Satu orang lagi sabar ya. Inigo. Apakah malu-malu? Nanti kita tag beberapa kali ya teman-teman. Kita awali dengan yang normal terlebih dahulu. Mando, Inigo emang gak mau kah? Aku udah request nih buat di start video. Tapi sepertinya dia malu-malu. Ya udah nggak apa-apa ya. Aku juga kurang tahu sih ini siapa. Ini siapa sih Inigo? Oh ya udah. Kita foto dulu aja ya. Sebentar. Oh, normal dulu ya teman-teman. Normal dulu ya. Ini gue nggak mau nih. 1, 2, 3. Tahan ya, 1, 2, 3.
Oke. Terus akunya malah yang jelek, coba fotonya. Apa? Ini normal. Sekarang foto yang masa dibilangnya nggak normal. Yang agak hits ya teman-teman. Yang agak hits. Bebas, bebas. Mau gaya kayak gimana aja bebas. 1. Aldina nih. Nando, bentar. Nando mana? Nando lagi connecting. Bentar ya teman-teman, sabar. Nggak usah pose dulu. Ini Nando kayak lagi bermasalah. Sabar ya. Ayo Nando, ikut yuk. Sabar. Mana nih? Dia tadi sempat menghilang teman-teman, kayaknya koneksi deh. Jadi kita foto dulu yuk. 1, 2, nanti tahan ya, tahan 2 detik aja. 1, 2, 3. Oke. Mau lagi atau udah? Nando nih baru muncul. Ya udah deh teman-teman, kita foto lagi karena Nando baru muncul. Foto lagi ya. 1, bentar. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih banyak. Nanti aku share ya. Siap. Iya, dipersilakan kepada Armando. Ada yang mau disampaikan? Cynthia jangan lupa yang recordingnya. Iya, Pak Pendeta. Tapi tadi aku hilang recordingnya baru kumulai ketika Pak Pendeta khotbah. Ya, apa-apa lah. Oke. Nanti aku kirim ya Pak Pendeta ya, setelah ibadah ini selesai meetingnya. Bu Pendeta Carol. Halo Kak Carol. Halo Ibu Pendeta, jauh banget ya dari Bajem Hosana. Halo. Kenanggun ya? Dengar nggak sih, Kak? Dengar. Kedengeran. Itu teman-teman GP-nya ya? Iya, pada malu-malu muncul kalian. Kak, boleh nggak perkenalan, Kak? Kenalin dong. Iya, kenalin dong. Nama, umur, status. Status, tuh kan pasti Mando nanyanya itu. Bang Mando ya. Jomblo. Itu kayak pendetanya. Ntar sendiri. Pak Pendeta apa kabar? Pengurus apa kabar? Kakak-kakak semua apa kabar? Hai, Kakak. Hai Kak. Baik semua. Tadi habis pemakaman. Rindu Pangkal Pinang. Tadi habis pemakaman Ibu Pak Dokter. Kenapa Pak Pendeta? Pemakaman ibunya Pak Dokter. Hari ini ya? Iya, langsung. Oh, langsung ya. Tapi mereka nggak bisa datang. Oh iya ya. Masih ini ya. Lanjut, Dok. Lanjut dong. Oh, gini. Mungkin masih dari konteks kami. Nah, kan 2 hari terakhir kan aku ada kasih coba postingan gitu yang kayak studi biblika gitu. Nah, kemudian direspon sama Claudio. Nah, menurut kalian apakah semacam itu membangun bagi teman-teman? Kalau misalnya enggak, mungkin biar kita coba ganti postingan yang lain. Tapi kalau misalnya membangun, mungkin teman-teman boleh kasih pendapat, teman-teman juga mungkin boleh request gitu, misalnya postingan harian pengantar tidurnya mau tentang apa temanya, ya mungkin nanti kita bisa cari gitu. Yang jelas tujuannya untuk belajar bersama-sama sih mengenai firman Tuhan itu, kayak gitu. Kalau 2 hari ini kan itu pasti 2 topik ya dari 9 tentang kebohongan yang biasanya kita lakukan di dalam kekristenan gitu. Yang pertama soal apa ya? Kemarin soal kematian, yang kedua yang awalnya itu aku lupa pula. Tapi yang jelas semoga itu tetap
bermanfaat, tetap berkenan bagi teman-teman semua. Kalau misalnya ada request untuk mengenai apa, boleh sharingkan aja nanti kayak gitu. Ya. Nah, bingung mau ngomong apa sih sebenarnya. Gue juga lagi ada hal yang lain. Tapi karena Kanopen, Pak Keral, itu lagi di Pastorika atau lagi di rumah teman GP? Oh, Ya, itu lagi di Pastorika atau lagi di teman GP? oh. Kedengeran? Posisi kedengeran kok. Oh iya, takutnya sinyalnya gitu. Kak Carol udah nggak cerewet lagi. Kenapa Kamando? Kak Carol udah nggak cerewet lagi. Udah enggak. Udah kalem ya sekarang ya. Udah nggak kayak Mak Lampir dulu teriak-teriak dari kantor gereja. Apa lihat aku sama Gio. Jadi apa? Introvert. Jangan dibocorin. Aku nggak percaya. Oh, pendeta tuh yang ngajarin. Sama banyak ya. Kamando kenapa? Kayaknya Kamando grogi ya Kak Cynthia ya? Gimana ya? Saya pemalu, Kak. Hah? Tumben Kamando pemalu, biasa malu-maluin. Ya, itu mungkin boleh perkenalan sedikit singkat aja, Kak, teman-teman GP yang dari Hosana. Bang Bernardus masih ada nggak ya? Kenapa Kak? Sinyal kami? Hadir. Oh, ada. Siap. Perkenalan aja teman-temannya Kak Carol di situ. Singkat aja, gitu. Oh ya, boleh. Terima kasih. Perkenalkan, yang pertama. Ini ketua Oh, di Bajem Hosana. Namanya Kak ngomong. Halo, Shalom. Shalom. Salam kenal. Nama saya Elmi. Kak Elmi ya. Ya, ini ketuanya. Lalu Kak, Mana ya? single nggak Kak? ya, Single nggak? ini Repot banget. Siapa? bendaharanya namanya siapa Kak? Shalom, nama saya Desi. Oh, halo Kak Desi. Halo Kak Desi. Aku enggak Kak. Ah, ini lagi baju hijau. Kamu siapa Kak namanya? Halo, nama saya Desi. Siapa maaf? Siapa? Kak? Namanya Delita. Oh, Delita. halo Kak. Eh, Nah, kayak nama dosen saya ya di sini. Ini bidang spiritual dia, baju hijau Kak Delita. Oke, siap. Nih, Kak, Ria. Halo, selamat malam kakak-kakak. Malam Kak. Perkenalkan, nama saya. Malam. Salam kenal dari Bajem Hosana. Wah, salam kenal, Kak. Sarangnya yuk. siapa yang disarangnya ya, Weh? Salam kenal dari Kalimantan Timur. Sudah dari kami. Kenal kembali. Terima kasih perkenalannya. Oke. Oh iya. Yang kemarin tuh undangan ibadah itu ibadah di Shalom Depok ya Kak Carol ya? Iya, itu tempatnya itu. Bang Bernardus ya? Nanti kan Kamando kan nanti itu. Nggak perkenalkan tuh ketuanya. Kak Cynthia jangan gitu dong. Apapun itu jangan senyum-senyum. Saya cuma nyimak aja sih. Dan teman-teman yang lain, kalau ada yang mau diomongin, silahkan. Mungkin aku juga malu-malu di sini. Kalau aku ini sih teman-teman, kita kan yang jadwal liturgo sudah habis ya sampai yang hari ini. Berarti minggu depan kan harus jadwal orang yang baru lagi. Kemarin Ochan udah, Joen udah, Gio udah. Ella minggu depan gimana lah? Loh, Ellanya malah kabur. Dianya menghilang. Ya udah deh nanti aja. Kalau Aldena bisa Aldena? Sabtu depan? Oh iya.
Iya Pak Pendeta, nggak apa-apa. Pak Pendeta mau izin live ya teman-teman karena ada kegiatan yang lain. Dadah Pak Pendeta, terima kasih banyak. Dadah. Ya, dadah. Terima kasih Pak Pendeta. Terima Tuhan kasih banyak Pak berkati. Pendeta, Tuhan berkati. Halo. Iya teman-teman, kayaknya nanti lanjut aku PM-in aja ya satu-satu. Kalau Pak Punu kan nggak mau kemarin ya. Apa kenapa nih Kak Kero? Kok Punu kan nggak mau ya kemarin. Kalau Indah atau Widi, itu kan terkendala dengan koneksi. Jadi udah bisa ikut ibadah aja udah bagus kan teman-teman. Begitu juga dengan Gary. Gary juga kadang ikut kadang enggak tergantung koneksi di rumahnya. Apalagi tadi hujan kan kayaknya akan susah dia. Jadi teman-teman nanti akan aku infokan lagi aja ya buat kupemin satu-satu. Oke, ada lagi kira-kira yang mau dicurhatkan atau yang lain? Oh, penasaran sebenarnya itu Inigo itu siapa ya? Inigo siapa Inigo? Dio. Ih, tadi sayang banget Yo nggak foto. Nggak apa-apa, Kak. Gitu. Dia kayak guest star gitu. Yang datang-datangnya terakhir. Nanti kan ya. Dasar. Bandel sekali kamu ya. Kalau kapan gabungan gimana, Kak? Apa gimana? Oh, boleh tuh. Gimana kalau kapan-kapan kita gabungan? Oh, boleh banget. Sama Hosana juga tuh sekalian. Iya, 3GP ya. Iya. Oke, bisa. Boleh diatur, Kak. Kira-kira mau kapan? Sabtu depan? Hah? Kira-kira mau kapan? Jangan Sabtu depan juga, jangan mepet-mepet. Akhir Juni aja deh, akhir Juni. Boleh. Iya, kalau nggak salah temanya itu kan gandonge ya. Kalau dalam bahasa Ambon itu kayak mengenai kekerabatan gitu. Mungkin cocok. Oke, nanti kita omongin juga aja lah temanya. Oke, boleh. Berarti tanggal 27 ya? Tanggal 27 itu hari apa ya? Sabtu juga, Bang. Betul juga. Sabtu. Atau mau hari apa kita iniin? Biar sama-sama enak dari... Boleh sih, hari Sabtu. Boleh hari Sabtu. Hari Sabtu boleh, Kak? Kalau di sana takutnya yang pemuda-pemudanya udah pada mulai malming apa belum ya? Kan udah mulai normal ya di sana. Udah mulai normal di sini. Iya, soalnya di bubble ini malah baru naik-naiknya, Kak. Jadi mulai kayaknya sih harus agak lebih aware lagi gitu. Tapi kalau di sana kan kayaknya udah mulai. Cuma nggak ada kendala lah ya, kan pakai Zoom ini kita. Kenapa? Nggak ada kendala dong, kan kita pakai Zoom. Iya, nggak ada kendala. Enggak, maksudnya yang kalau di sini kan kayaknya emang belum bisa buat ngumpul-ngumpul. Iya. Kalau yang di sana kan bisa buat ngumpul-ngumpul. Takutnya nanti ada yang malmingan lagi. By the way, ada yang punya akun premium kah? Ini akunnya premium, Kak. Oh, akunnya premium. Ya udah, iya. Berarti Maranatha yang jadi host. Oke. Soalnya kita di sini setiap minggu selalu ada volunteer yang belum pernah bikin room. Iya, mesti bikin akun baru kan ya? Nanti Maranatha aja hostnya nggak apa-apa. Ini kami akun premium kok. Makanya namaku Maranatha Pangkalbina. Nah, Bang Andus, sedikit lah, bentar nih kita ngobrol. Teman-teman GP Shalom Depok, bentar lagi ini udah GP nih. Udah punya rencana apa gitu? Apalagi kan saya kan ibadah mungkin belum tentu bisa di gereja ya. GP secara sekuler pun juga dihapus tahun ini. Teman-teman Shalom sendiri punya rencana kegiatan apa tuh? Buat di mana? Buat di program? Ya, saya untuk tahun ini kegiatan akut GP kalian tuh kayak gimana, Bang? Akut GP? Akut GP, ya. Akut GP. Akut GP sih kita mau ngadain bareng sama gereja lain. Gitu, sama adalah pokoknya sesama Mupel juga, Bojonggede sama Pancoran Rahmat. Gitu kita mau ngadain bareng. Cuman kalau misalkan memang kondisinya nggak memungkinkan nih, masih nggak memungkinkan, kita tetap ibadah bareng-bareng, cuman mungkin via Zoom, gitu. Oh,
Berarti mungkin ibadahnya hanya via Zoom ya Bang ya, entah mungkin nggak via YouTube atau apa gitu ya Bang ya? Enggak, via Zoom. Kan tetap kita pengennya sih interaktif lah ibadahnya. Itu kalau YouTube kan cuma satu arah aja. Iya benar-benar. Nggak bisa ada tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya. Nggak bisa bikin kelompok doa. Ya, soalnya kembali lagi hal ini pernah dibahas sih bulan lalu, aku sama Kak Carol juga, sama kami Kak Carol, Swidi juga, terlebih teman-teman GP yang di Bangka ini, saya belum ada plan sama sekali untuk HUT GP gitu. Entah itu secara jemaat, entah itu secara sinodal. Jadi ya kita kayak ngalir aja lah ibadah biasa. Bahkan HUT GP pun juga mungkin belum punya konsep gitu Bang. Siapa tahu mungkin dengar cerita dari Abang. Kalau konsep mah nggak ada juga kita. Ya itu aja paling ya kita ibadah bareng aja, tetap diadain ibadah gitu. Kecuali soalnya kebetulan juga kita belum ngobrol-ngobrol nih sama pengurus yang lainnya. Tuh, belum sempat ngobrol-ngobrol juga, cuma udah masuk di program untuk kegiatan ibadah bersama itu dalam rangka HUT GP. Siap Bang, siap. Thank you untuk sharingnya. Terus untuk teman-teman ini, Kak Carol gimana perkembangan Kak? Teman-teman GP di situ. Halo Kak Carol. Assalamualaikum. Apa Kak Mando? Untuk teman-teman GP di situ, apakah udah ada lagi nggak ibadah GP di gereja, ataukah mungkin masih